Alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi dua nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dengan dua nikmat tersebut kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dengan calon kita, Ibu Haja Nur Haida sebagai Dapil NTB. Ibu Haja Nur Haida ini bukan orang baru sebenarnya di sini. Jadi beliau sudah cukup hampir 30 tahun ada di Lombok. Secara jujur, beliau ini sebenarnya beliau ini adalah sebuah dari awal beliau pengusaha di sini, melanjutkan ke Jakarta, membuka usaha yang lebih besar di Jakarta, yaitu untuk kerja sama wanita, yaitu kalian, dan di sana membuka sebuah toko. Dan untuk khususnya untuk pribadi Haja Nur Haida ini, beliau juga adalah punya hubungan darah dengan Pak Jendral Faruk Muhammad. Jadi beliau ini melanjutkan misi apa yang belum diselesaikan oleh Pak Jendral Faruk Muhammad almarhum. Nah, inilah beliau tampil di sini untuk melanjutkan perjuangan beliau. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, dan kehadiran Ibu Haja Nur Haida di sini sebagai pejuang wanita di kalangan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini. Masih banyak perjuangan yang belum terselesaikan oleh Pak Jendral Faruk, khususnya untuk kemajuan NTB. Oleh karena itu, kami mengharapkan Bapak dan Ibu semuanya memberikan dukungan penuh sesuai dengan keyakinan Bapak dan Ibu sendiri. Apakah pantas Ibu Haja Nur Haida ini untuk memperjuangkan perjuangan dari Pak Jendral Faruk di kala itu. Oleh karena itu kami mengharapkan pada Bapak dan Ibu, nama Pak Haja Nur Haida gampang sekali diingat, khususnya bagi teman-teman yang umat Islam. Dengan nomor 17 itu sama dengan kita mengingat 17 saja, 17 Agustus sebenarnya gampang sekali diingat. Oleh karena itu nanti begitu Bapak ingat 17 Agustus, 17 Rakaat, itulah Ibu Haja Nur Haida. Beliau tampil sebagai pejuang wanita untuk memajukan NTB ini, khususnya di bidang UMKM. Karena beliau berposisi di bidang itu. Namun masih banyak juga perjuangan-perjuangan lain yang harus beliau perjuangkan, terutama di bidang pendidikan, terus anak-anak, orang tua jompo, dan program-program infrastruktur yang belum terselesaikan, yang belum dikerjakan oleh teman-teman yang duduk sekarang. Dengan kehadiran Ibu Haja Nur Haida, sudah komit beliau itu akan memperjuangkan. Dan beliau ini baru pulang dari Pulau Sumbawa selama 2 minggu. Pulau Sumbawa belum berjalan sampai suaranya juga sudah ada kemasalah karena kecapean ya. Tapi bagaimanapun dia berjuang masih bersemangat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh beliau. Mungkin dari panjang lebar nanti saya akan serahkan pada beliau untuk menceritakan sesungguhnya siapa sesungguhnya beliau ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyukurlah karena berkat nikmat Allah Subhanahu kita bisa bersilaturahmi dan tatap muka di pagi hari ini. Saya berterima kasih banyak pada masyarakat Cakra yang sudah meluangkan waktu untuk silaturahmi dengan saya di pagi hari ini. Yang saya hormati Lombok, Kopda Kota Manyara, Perca, para anak-anak muda, tokoh perempuan, ada teman-teman dari Bawaslu, juga dari kepolisian. Tidak lupa kita kirimkan salawat dan salam pada Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat beliau jualan kita bisa berada di zaman yang terang benderang ini. Alhamdulillah, saya Haja Nur Haida, calon anggota DPD RI Dapil Provinsi NTB dengan nomor urut nomor 17. Saya yakin dengan nomor 17 itu nomor yang penuh berkah. Alhamdulillah dapat nomor yang selalu dirayakan setiap tahun oleh masyarakat Indonesia. 17 Agustus. Kalau umat muslim tiap hari 24 jam melakukan sholat wajib 17 rakaat. Saya tidak asing di Lombok ini karena saya dari tahun 86 tinggal di Lombok. Mulai tahun 87 saya sudah kerja dan saya domisili di Karangbaru. Hingga sekarang sebenarnya rumah saya masih ada di sana. Saya cukup dekat dengan masyarakat sana karena kami punya anak-anak yatim dan jompo yang selalu kami urus. Alhamdulillah sampai sekarang. Saya memulai usaha dari Lombok sini.
kerja dulu, baru karena sudah berkeluarga saya harus buka usaha, belajar bisnis kecil-kecilan. Jadi masih pinjam barang teman-teman. Saya tahu dengan orang Skargera tidak asik buat saya. Mereka kenal baik. Ada juga di Pabukan. Pokoknya kalau teman-teman yang bergerak usahanya di bidang mutiara pasti kenal saya, kecuali yang baru. Karena saya memutuskan pindah ke Jakarta di 2003 karena usaha saya bisa maju itu kalau saya tinggal di sana. Karena memproduksi, saya belajar desain dan dari tahun 2000 saya mulai ikut pameran di Jakarta, tapi alhamdulillah saya tidak pernah dapat stand gratis dari pemerintah daerah. Jadi karena saya tidak bisa mengajukan proposal, saya lebih memilih jalur pribadi, jalur mandiri. Jadi dengan keyakinan saya, dengan jalur mandiri kecil-kecil kita bisa meraih sesuatu yang besar, asal dengan keyakinan kuat dan usaha yang kerja keras tentunya ya. Kalau mau usaha mau sukses, ada beberapa faktor yang harus dipenuhi. Usaha, keyakinan, jujur, konsisten dengan apa yang kita jalani. Tanpa konsisten itu percuma. Karena kalau kita melangkah, mengambil keputusan mau turun ambil bagian, mau kerja apa, konsisten itu wajib dan itu paling itu yang membuat kita bisa dihargai orang lain, bisa dipercaya orang lain. Dan keyakinan, yakin apa dengan apa yang kita jalanin akan sukses, tapi kita harus mix hubungan baik dengan manusia, hubungan baik dengan Sang Pencipta. Tidak bisa lepas dari itu. Kita tidak bisa menyakiti manusia, dan kita harus bisa selalu saling menghargai. Buat saya, etika dan adab adalah yang tertinggi, baru ilmu. Bagi saya itu cerdas. Kita harus jadi orang yang cerdas, karena orang cerdas sudah pasti pintar. Mudah-mudahan karena saya sudah biasa mengurus UMKM, karena saya aktif di beberapa organisasi perempuan dan organisasi sosial. Kebetulan di organisasi perempuan saya adalah ketua bidang pengembangan organisasi. Dulunya saya pegang ketua bidang pengembangan UMKM. 2019 kami pernah mendapatkan muri internasional memberikan bantuan kepada 5.000 UMKM se-Jabodetabek. Itu satu-satunya organisasi perempuan, namanya Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi. Jadi semua profesi bisa masuk ke situ. Jadi alhamdulillah setiap tahun saya juga bisa mendapatkan piagam penghargaan dari berbagai organisasi perempuan sebagai perempuan inspirasi. Karena jadi perempuan inspirasi itu bukan berasal dari perempuan yang dari awalnya udah sukses, tapi kita meraih sukses itu benar-benar dari nol. Itu yang dilihat. Untuk sekarang, alhamdulillah saya maju ke politik, ambil DPD karena DPD itu netral. DPD itu adalah suara hati masyarakat, real suara hati masyarakat. Tidak ada kepentingan partai di sini. Pasti saya akan memperjuangkan kepentingan masyarakat, karena saya maju bagi KTP masyarakat. Alhamdulillah kemarin kita mendapatkan tertinggi, dukungan tertinggi dari 10 kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadi saya sekarang meminta kepada masyarakat Cakra, ini diwakilin ya, mudah-mudahan yang hadir ini bisa memberi info kepada tetangga, keluarga, kiri kanan, bahkan keluarga dimanapun berada selama ruang lingkupnya NTB. Saya yakin yang hadir ini ada 40 orang, tapi bisa lebih dari, bisa menginformasikan ke lebih dari 4.000 orang. Saya mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan datang ini terus memantapkan hati, memilih nomor 17 sampai tanggal 14 Februari nanti. Mudah-mudahan saya bisa mewakili masyarakat NTB, karena saya dari awal sudah bilang insya Allah saya siap bekerja untuk NTB.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperlihatkan jadi model nanti contoh surat suaranya itu seperti ini. Jadi seperti ini nanti ya. Jadi ini dibuka nanti itu dibuka dan dilipat dua itu dia. Nah, Bu Haja ketika dibuka di dalamnya itu akan muncul nomor 17. Jadi pas di tengah-tengahnya. Itu nah ini perlu juga kita nanti memberitahu cara-cara kepada keluarga saudara kita itu agar memilihnya itu tepat. Nanti jangan sampai di niatnya coblos Bu Haja Nur Haidar tahu-tahu coblos orang lain. Ya jadi ingat ya pas di tengah-tengahnya ini model dan suaranya seperti ini. Ya hanya lebih besar. Ya lebih besar. Ya. Nah ini juga peluang untuk kita semua karena biasanya orang itu kan banyak masyarakat itu yang tidak tahu, banyak yang yang tidak coblos DPD RI. Nah kita leluasa mengajak keluarga saudara itu untuk mengambil tempat DPD RI untuk dicoblos. Ya, jadi seperti itu cara kita ini melakukan coblos ketika nanti pas tanggal 14 Februari. Ingat tanggal 14 Februari itu. Jadi katanya seperti ini. Ya. Haja Nur Haidar nomor urut 17 calon DPD